Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan saya akan membahas tentang sistem biaya standar atau standar cost system. Oke, biaya standar ini adalah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu unit produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Kalau misalkan itu perusahaan jasa. Dalam menentukan biaya standar ini tentu saja didasarkan pada asumsi-asumsi di mana kondisi ekonomi, kemudian efisiensi dan juga faktor-faktor dalam keadaan tertentu atau dalam kondisi yang sudah diestimasikan atau diasumsikan. Oke, untuk apa penentuan biaya standar ini? Yaitu yang pertama pengendalian biaya, kemudian sebagai pedoman kepada manajemen berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan tertentu atau menghasilkan produk tertentu. Selain itu juga untuk menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya yang distandarkan. Jadi dalam biaya standar ini nanti perusahaan akan menentukan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan sebagai acuan. Pada akhirnya nanti akan dilakukan untuk mengevaluasi antara biaya yang sudah distandarkan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Oke, nah untuk menetapkan biaya standar ada beberapa metode. Yang pertama adalah menghitung biaya standar memerlukan standar fisiknya, yaitu unit yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah dua jenis standar fisik, itu ada dua macam, yaitu standar dasar dan standar sekarang. Oke, yang dimaksud dengan standar dasar adalah merupakan tolak ukur yang nanti digunakan untuk membandingkan kinerja. Jadi di sini adalah seperti indeks atau nilai tertentu yang sudah ditetapkan sehingga nanti standar dasar ini bisa digunakan untuk mengevaluasi atau membandingkan antara yang sudah ditetapkan atau indeks yang sudah ditetapkan dengan yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan standar sekarang itu bisa ditentukan berdasarkan tiga cara. Yang pertama standar aktual, standar normal, dan standar teoritis. Dalam standar aktual ini nanti di mana biaya standar ditentukan berdasarkan estimasi atau perkiraan. Perkiraan tentu saja tadi disampaikan bahwa dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Kemudian standar normal ini adalah standar ini berdasarkan capaian, biasanya ada target yang ingin dicapai sehingga perusahaan membuat standar yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian standar teoritis ini adalah terkait dengan kapasitas maksimum yang bisa diperoleh. Jadi ini adalah target yang paling baik menurut perusahaan yang ingin dicapai. Biasanya untuk yang B dan C ini adalah challenge bagi para sumber daya manusianya atau karyawan untuk mencapai target-target tertentu, baik itu target yang sesuai dengan sasarannya maupun target yang paling maksimal. Nah, untuk menentukan biaya standar, tentu saja terkait dengan biaya apa saja yang terjadi di sana. Kalau kita bicara biaya standar terkait dengan kegiatan produksi, maka ada biaya standar terkait dengan bahan baku, biaya standar tenaga kerja, dan biaya standar overhead pabrik. Nah, untuk standar bahan baku, di sini ada dua cara dalam menentukan standarnya didasarkan pada kuantitas standar barang atau bahan baku, kemudian harga standar bahan. Jadi nanti dalam penentuan biaya standar untuk bahan baku adalah standar secara fisiknya atau secara unitnya, kemudian standar berdasarkan harga. Di sini adalah harga perolehan atau harga beli per satuan produk yang digunakan. Kemudian kuantitas standar bahan baku ditentukan dengan menggunakan beberapa cara. Bisa melihat dari apa yang sudah dikeluarkan pada periode yang lalu, kemudian bisa juga digunakan dengan menentukan rata-rata penggunaan bahan baku untuk kegiatan produksi, atau bisa juga dihitung berdasarkan rata-rata pekerjaan yang dilakukan dalam kondisi yang paling buruk yang terjadi pada waktu sebelumnya. Artinya adalah kalau ada produk cacat, produk rusak, produk hilang, itu menjadi pertimbangan. Kemudian juga bisa dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian bahan baku dalam kondisi yang paling baik, artinya tidak terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan. Oke, nah harga standar itu bisa ditentukan berdasarkan perkiraan. Ya, diperkirakan
yang akan terjadi pada periode yang akan datang. Artinya bisa memprediksi kira-kira harga bahan baku itu per unit pada periode yang akan datang berapa. Tentu saja pertimbangannya misalkan ada inflasi, ada beberapa kondisi-kondisi ekonomi yang akan berdampak kepada harga bahan baku di masa yang akan datang. Kemudian harga ditentukan berdasarkan yang terjadi pada saat penyusunan. Jadi misalkan untuk membuat perkiraan harga pada waktu yang akan datang, yang digunakan adalah harga yang berlaku pada saat sekarang, di mana anggaran atau biaya standar itu disusun. Kemudian bisa juga didasarkan pada kondisi normal dalam jangka panjang. Artinya di sini adalah perusahaan bisa mempertimbangkan berbagai kondisi, baik itu yang terjadi pada waktu sebelumnya dengan kondisi yang akan datang, kemudian dibuat perkiraan harga standar dari bahan baku yang bersangkutan. Kemudian untuk biaya tenaga kerja ada dua yang perlu dibuat standar, yaitu jam tenaga kerja standar, kemudian tarif upah standar. Nah, untuk penentuan jam tenaga standar ini biasanya adalah waktu yang dibutuhkan di dalam menjalankan kegiatan atau menghasilkan produk, berapa jam, berapa menit waktu yang digunakan untuk menyelesaikan produk yang diperlukan oleh tenaga kerja. Bisa saja didasarkan pada periode yang lalu, bisa dihitung dengan membuat rata-ratanya, kemudian bisa juga melakukan berbagai taksiran-taksiran atau menggunakan beberapa tes percobaan sehingga bisa ditentukan sebagai jam standar tenaga kerja yang digunakan untuk menyelesaikan satu unit produk. Kemudian untuk tarif ini adalah terkait dengan upah yang nanti akan dibayarkan kepada tenaga kerja. Biasanya perusahaan akan membuat standar upah berdasarkan berbagai cara. Yang pertama bisa dengan perjanjian, bisa juga berdasarkan data upah atau tarif upah pada periode yang lalu, atau bisa juga didasarkan pada tarif upah yang normal berdasarkan kegiatan operasi. Jadi normal ini artinya adalah kapasitas normal yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan produk. Kemudian untuk biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang tidak langsung yang terjadi di dalam perusahaan. Biasanya dalam menentukan tarifnya ada beberapa pendekatan atau beberapa cara. Bisa juga dihitung berdasarkan dengan membagi secara rata-rata dari seluruh biaya overhead pabrik dengan seluruh kegiatan yang didasarkan pada kapasitas normal, bisa juga didasarkan pada kapasitas tertentu atau bisa dengan persentase, kemudian bisa juga berdasarkan cost drivernya, mungkin dari volumenya, mungkin dari banyaknya jam kerja yang digunakan gitu. Seperti pada waktu membahas materi tentang activity based costing atau berdasarkan aktivitasnya. Analisis varian biaya standar tadi disampaikan bahwa biaya standar ini digunakan untuk mengevaluasi. Yang dievaluasi adalah antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang distandarkan. Pada prinsipnya biaya standar ini adalah merupakan pedoman yang nanti digunakan di dalam pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi ada kemungkinan antara apa yang sudah distandarkan itu berbeda dengan realisasinya atau yang sesungguhnya. Sehingga di sini ada analisis varian biaya standar, yaitu adanya penyimpangan antara biaya yang sudah distandarkan dengan yang sesungguhnya terjadi. Nah, dalam melakukan analisis selisih biaya standar, karena kita bicara tentang biaya produksi, maka di sini adalah analisis biaya produksi langsung, yaitu tenaga kerja dan biaya bahan baku. Ada beberapa model, yaitu model satu selisih, the one way model, kemudian model dua selisih, the two way model, kemudian model tiga selisih atau the three way model. Kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan model satu selisih. Di sini adalah menentukan selisih, yaitu yang pertama adalah selisih untuk biaya bahan baku. Hanya dicari satu kali saja perhitungan atau dicari selisihnya satu kali saja, yaitu total selisih, yaitu antara harga standar dikalikan dengan
kuantitas standar. Harga di sini adalah harga bahan baku per unit yang distandarkan, dikalikan dengan kuantitas standar yaitu jumlah unit yang distandarkan, dikurangi dengan harga sesungguhnya yaitu yang benar-benar direalisasikan atau yang terjadi, dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya yaitu jumlah unit yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja itu hampir sama karena di sini adalah tenaga kerja, maka yang digunakan adalah total selisihnya dari tenaga kerja itu total upah standar yaitu upah yang distandarkan dikalikan dengan jumlah jam kerja standar yaitu jam kerja yang distandarkan atau yang sudah ditetapkan dikurangi dengan total upah sesungguhnya dikalikan dengan jam kerja standar ya. Jam kerja sesungguhnya itu adalah untuk satu model selisih, jadi hanya menghitung satu kali saja untuk masing-masing biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik berdasarkan total selisihnya. Kemudian model dua selisih di sini akan dipecah dalam dua perhitungan selisih. Yang pertama yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi, dengan perhitungannya adalah biaya bahan baku, maka yang dihitung yang rumus pertama adalah selisih harga yaitu harga standar dikurangi dengan harga sesungguhnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja yaitu selisih tarif upah yaitu tarif upah standar dikurangi dengan tarif upah sesungguhnya dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu menghitung selisih kuantitasnya. Kalau tadi harganya ada kuantitasnya, yaitu selisih kuantitas untuk bahan baku yaitu kuantitas standar yaitu jumlah bahan baku dari unitnya yang distandarkan dikurangi dengan kuantitas sesungguhnya dikalikan dengan harga standar. Sedangkan untuk tenaga kerja yaitu selisih efisiensi upah yaitu dari jumlah jam kerja standar dikurangi dengan jumlah jam kerja sesungguhnya dikalikan dengan tarif upah standar. Oke. Di sini dikatakan bahwa selisih harga yang timbul menjadi tanggung jawab manajer fungsi pembelian, sedangkan selisih kuantitas menjadi tanggung jawab manajer fungsi produksi. Ini nanti terkait dengan evaluasi apabila terjadi selisih, siapa yang bertanggung jawab atau di bagian mana yang akan mempertanggungjawabkan jika terjadi selisih yang merugikan atau terjadi inefisiensi biaya. Oke. Kemudian model tiga selisih di sini dipecah menjadi tiga macam selisih yaitu selisih harga, selisih kuantitas dan selisih harga atau kuantitas. Yang pertama adalah harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Kemungkinan yang ketiga adalah harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Ini adalah untuk menjelaskan kondisi yang mencari ini selisih harga atau kuantitas. Ada beberapa kondisi yang mungkin akan terjadi, maka dicari selisih yang ketiga yaitu selisih harga atau selisih kuantitas. Mana yang ada selisihnya, apakah harganya atau kuantitasnya. Oke. Ini adalah apabila harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Kasus yang pertama adalah kalau harga standar dan kuantitas standarnya masing-masing lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya, maka rumusnya adalah ini untuk bahan baku. Nah, jadi dihitung selisih harga, selisih kuantitas, kemudian selisih harga dan kuantitasnya. Kemudian untuk tenaga kerja, maka dihitungnya adalah seperti ini, selisih tarif upah, selisih efisiensi upah, kemudian selisih tarif dan efisiensi upah. Ya, ada tiga rumus karena dia tiga selisih, yang dicari adalah tiga selisih tersebut.
Kemudian kalau harga dan kuantitas standarnya lebih tinggi dari harga dan kuantitas sesungguhnya, maka ini adalah rumusnya dari 3 selisih. Selisih harga, ya, bisa dilihat perbedaannya adalah di sini. Nah ini. Nah, kalau ini yang digunakan adalah sesungguhnya. Ini, ya. Kemudian untuk selisih kuantitas yang digunakan adalah ini, ya, harga standar. Kalau ini adalah harga sesungguhnya. Selisih harga dan kuantitas, kita lihat. Kemudian untuk tenaga kerja, selisih tarif upahnya. Nah, kalau yang tadi menggunakan ini, yang ini adalah menggunakan yang sesungguhnya. Selisih efisiensi upah, tarif upah sesungguhnya, yang ini ada tarif upah standar. Kemudian untuk selisih tarif efisiensi dan upah, nah, ini adalah, oke, ya. Jadi itu adalah kalau harga dan kuantitas standar lebih tinggi dari harga dan kuantitas yang sesungguhnya. Jadi yang distandarkan lebih tinggi dari yang sesungguhnya, dua-duanya baik harga maupun kuantitas. Sedangkan yang ini adalah kalau harga dan kuantitas yang distandarkan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Ya, jadi baik harga maupun kuantitasnya lebih rendah dari yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah gabungan. Ya, jadi selisih harga dan kuantitas tidak akan terjadi. Kalau gabungan berarti di sini selisih harga dan kuantitasnya adalah 0. Baik itu untuk tenaga kerja maupun biaya bahan baku, ya. Oke. Kemudian kalau pada kondisi selisih gabungan yang merupakan selisih harga dan kuantitas tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi, ya. Sehingga di sini nilainya 0. Ya. Di mana di sini harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Jadi ada kondisi di mana harganya standar itu lebih rendah dari sesungguhnya, tapi kuantitasnya lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Nah, rumusnya ini. Kalau yang bagian ini adalah ketika harga standarnya lebih tinggi dari sesungguhnya, tetapi kuantitasnya lebih rendah dari yang sesungguhnya. Nah, jadi kebalikan dari yang ini tadi. Oke, dua-duanya untuk selisih harga dan kuantitas, dan ini selisih tarif efisiensi dan upah, kondisinya ada 0. Ya. Baik ketika harga standar lebih tinggi dari yang sesungguhnya dan kuantitas standar lebih rendah dari yang kuantitas sesungguhnya maupun yang sebaliknya. Ya, oke. Oke. Kemudian kita akan bahas kasusnya. Ini ada contoh perusahaan yang memproduksi dengan sistem biaya standar, di mana data produksi dan biaya sesungguhnya adalah sebagai berikut. Ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan, baik bahan baku tenaga kerja. Ini adalah yang distandarkan. Jadi untuk memproduksi biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku adalah 4.000 unit kuantitasnya. Sorry, ini kuantitasnya, jumlah bahan bakunya, sedangkan ini adalah yang sesungguhnya. Ya, kemudian untuk harga bahan baku per unitnya yang distandarkan Rp20, sedangkan yang sesungguhnya adalah Rp15. Kemudian untuk biaya tenaga kerja yang distandarkan adalah 1.000 jam, sedangkan yang sesungguhnya adalah 2.000 jam. Tarif yang distandarkan Rp10 per jam, kemudian untuk yang sesungguhnya adalah Rp20 per jam. Hitunglah varian dari berbagai model. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita hitung yang pertama dulu, yaitu model satu selisih. Mulai dari bahan baku dulu. Tadi bahan baku adalah total selisih, yaitu harga standar dikalikan dengan kuantitas standar dikurangi dengan harga sesungguhnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Ya. Ternyata di sini ada selisihnya itu 5.000. 5.000 ini adalah laba. Kenapa? Karena ternyata harga yang sesungguhnya lebih
rendah dibandingkan yang distandarkan. Maka di sini ada penghematan sebesar 5.000. Kemudian untuk tenaga kerja, ini adalah tenaga kerja yang distandarkan, tarifnya adalah Rp10. Kemudian ini ada jam tenaga kerja yang distandarkan adalah 1.000. Ini yang sesungguhnya tarifnya 20, jadi lebih tinggi dari yang distandarkan. Jam kerjanya pun lebih tinggi. Sehingga di sini total dari selisih total selisih tenaga kerjanya adalah 30.000. Nah, tadi ada kelebihan efisiensi adalah 5.000. Di sini ada inefisiensi atau menyebabkan kerugian 30.000. Sehingga total selisih biaya bahan baku dan tenaga kerja adalah 25.000. Yaitu ada efisiensi 5.000, inefisiensinya adalah 30.000. Oke, kemudian yang dua selisih maka dipecah, yaitu untuk menentukan selisih harga dan selisih kuantitas. Oke, ini bahan baku terlebih dahulu. Ini adalah selisih dari harganya, di mana ini adalah yang distandarkan, ini yang sesungguhnya, kemudian dikalikan dengan unit yang sesungguhnya. Karena ada penghematan harga bahan baku, maka di sini ada laba 25.000. Kemudian untuk selisih kuantitasnya, ternyata yang sesungguhnya lebih besar dari yang distandarkan. Maka menimbulkan inefisiensi besar 20.000. Ya, karena yang sesungguhnya lebih besar dan juga harga standarnya tadi adalah 20, maka di sini ada kerugian 20.000. Kemudian untuk tenaga kerja selisih total dari bahan baku tadi adalah 5.000, yaitu ada penghematan 25.000, tapi ada pemborosan yaitu 20.000, sehingga ada labanya adalah 5.000. Artinya masih ada penghematan meskipun dalam unitnya dia mengalami inefisiensi 20.000, tapi ternyata di selisih harganya ada efisiensi sebesar 25.000, sehingga di sini masih ada penghematan sebesar 5.000. Oke. Kemudian untuk tenaga kerja, maka di sini ini adalah upah yang distandarkan, ini adalah upah yang sesungguhnya. Sehingga di sini nilai upahnya yang sesungguhnya lebih besar dari yang distandarkan. Jumlah jam sesungguhnya adalah 2.000, maka di sini ada inefisiensi biaya tenaga kerja yaitu 20.000 untuk upah dari selisih upahnya. Sedangkan selisih efisiensi ini adalah jam kerja standar yang distandarkan, ini adalah jam kerja yang sesungguhnya. Ya, dari sini bisa dilihat bahwa jam kerjanya juga lebih tinggi yang sesungguhnya dibandingkan dengan yang distandarkan. Tarif yang distandarkan adalah Rp10. Sehingga di sini terjadi inefisiensi untuk upah atau tenaga kerja atau jam kerja. Sehingga di sini ada inefisiensi 20.000, kemudian ada inefisiensi 10.000, sehingga total selisih biaya tenaga kerja adalah 30.000. Ya, karena tadi ada penghematan di biaya bahan bakunya 5.000, sementara di biaya tenaga kerjanya ada inefisiensi 30.000, maka selisih biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku adalah 25.000. Masih inefisiensi, yaitu 25.000. Ya, ditutup dengan adanya penghematan yang dari bahan baku tadi adalah 5.000. Kemudian yang berikutnya adalah selisih untuk model 3 selisih. Ya, yaitu kenapa di sini dibuat 3 model selisih? Karena di sini ada kondisi di mana ada upah standarnya lebih tinggi dari yang sesungguhnya, kemudian ada harga yang lebih rendah dari yang sesungguhnya, kemudian ada kuantitas yang lebih tinggi dari yang sesungguhnya, baik itu dari bahan baku dan jam kerja, maka dibuatlah model 3 selisih. Oke. Model 3 selisih yang pertama adalah selisih harga. Ya, ini adalah harga yang di sesungguhnya, kemudian ini ada yang distandarkan, sedangkan 4.000 ini adalah jumlah
unit yang distandarkan, sehingga di sini ada penghematan karena adanya biaya atau harga yang lebih rendah yang sesungguhnya. Kemudian untuk selisih kuantitas, ini adalah selisih dari jumlah unit bahan baku yang distandarkan dan juga yang sesungguhnya. Ini adalah tarif yang distandarkan, sehingga di sini terjadilah inefisiensi 15.000 yang disebabkan oleh jumlah bahan baku yang digunakan lebih besar dari yang distandarkan. Sehingga di sini ada perbedaan 5.000. Ini sama seperti perhitungan yang di atas tadi. Ya, ada penghematan 5.000 penghematan. Nah, ini ditutup meskipun ini terjadi inefisiensi tapi masih ada efisiensi, sehingga ditutup hasilnya adalah 5.000. Kemudian yang tenaga kerja, maka dihitung adalah seperti ini. Ya, ini adalah selisih tarif upahnya. Ini tarif upah yang distandarkan, ini yang sesungguhnya. Sedangkan ini jam kerja yang distandarkan, sehingga di sini ada biaya yang berasal dari tarif yang sesungguhnya lebih besar dari yang distandarkan, maka terjadi inefisiensi atau rugi atau R, yaitu 10.000. Sedangkan untuk efisiensi upah yang terkait dengan penggunaan jam tenaga kerja, di sini jumlah jam kerja yang distandarkan lebih kecil dari yang sesungguhnya. Sedangkan tarif yang distandarkan adalah, sehingga di sini ada inefisiensi lagi akibat ada penambahan jam kerja yang lebih besar dari yang seharusnya. Kemudian untuk efisiensi terkait dengan campuran, yaitu adanya perbedaan antara harga dengan jam kerja yang diakibatkan adanya perbedaan antara yang distandarkan dengan yang sesungguhnya. Ini adalah upah standar yang ditentukan, kemudian ada upah sesungguhnya, sedangkan ini adalah jam kerja standar, ini ada jam kerja sesungguhnya. Di sini terjadi kondisi di mana meskipun ada penghematan di harga atau tarif upah per unit, tetapi di sisi lain ada di sini ada perbedaan harga upah atau tarif yang seharusnya distandarkan adalah 10, tetapi yang sesungguhnya 20, berarti di sini ada pembengkakan biaya atau tarif upahnya. Begitu juga dengan jam kerjanya yang harusnya 10.000 jam menjadi seharusnya 1.000 jam menjadi 2.000 jam, sehingga di sini ada inefisiensi, sehingga total dari biaya tenaga kerja terjadi inefisiensinya adalah 30.000. Ini 25.000 adalah karena tadi ada penghematan di bahan baku. Ya, di sini jadi masih berlanjut. Ini penghematannya adalah 5.000, sementara di tenaga kerja ada inefisiensinya ada 30.000, sehingga kalau dikumulatifkan maka penghematannya adalah 25.000. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perhitungan selisih biaya standar dan materi yang terkait dengan sistem biaya standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.